Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat petani dimanapun berada. Pada sore hari ini Alhamdulillah saya sudah menyusun. Ini ada estimasi biaya budidaya ubi Jepang dan ubi jalar jenis lainnya di lahan 1 hektar. Jadi ini saya ambil dari catatan saya kemarin pada sekitar 3 bulan yang lalu. Ini adalah biaya-biaya yang saya keluarkan ketika saya menggarap lahan saya yang ada di Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaca, Kabupaten Solok. Jadi estimasi biaya ini, biaya budidaya ubi Jepang ini juga sama atau persis dengan budidaya ubi jalar jenis lainnya. Jadi untuk lahan 1 hektar sekitar inilah secara global biaya yang timbul dalam hal budidaya ubi Jepang dan ubi jalar jenis lainnya. Biaya ini yang keluar ini, yang saya catat ini khusus untuk di Nagari Supayang. Mungkin beda wilayah, beda daerah nanti juga berbeda juga jumlahnya. Itu dipengaruhi oleh besar dan kecilnya upah pekerjaan di lahan, kemudian juga dipengaruhi oleh besar dan kecilnya atau mahal atau murahnya pupuk atau herbisida atau yang lainnya yang kita beli. Jadi kita mulai saja yang pertama, yaitu biaya pembersihan lahan. Jadi biaya pembersihan lahan ini saya keluarkan kemarin itu 1 juta rupiah. Itu tergantung di banyak atau sedikitnya gulma yang ada di lahan kita. Jadi saya mengeluarkan biaya 1 juta rupiah. Kemudian biaya pembajakan lahan setelah lahan kita dibersihkan, lalu kita lanjut proses pembajakan lahan. Jadi biaya untuk pembajakan lahan ini juga saya mengeluarkan biaya kemarin 1 juta rupiah. Kemudian pembuatan bedengan. Jadi pembuatan bedengan ini saya kemarin mengeluarkan biaya 5 juta rupiah. Jadi biaya pembajakan lahan dan pembuatan bedengan ini totalnya 6 juta rupiah. Ini bisa kita hemat, kita lakukan pengiritan dengan jalan, misalnya hand traktornya milik kita. Kemudian ada juga sekarang yang namanya itu mesin jonder. Jadi mesin jonder itu bisa membajak lahan kemudian sekaligus membuat bedengan. Jadi kita menggunakan dengan sistem mekanisasi, menggunakan mesin, jadi bisa irit biaya kita. Kemudian biaya beli dan aplikasi racun pratumbuh. Jadi setelah bedengan ini nantinya kita buat, kita atur sedemikian rupa, kita buat dengan ketinggian 30 cm atau lebih. Nanti setelah itu, sebelum kita lakukan penanaman, kita melakukan yang namanya penyemprotan racun pratumbuh. Jadi fungsi dari racun pratumbuh ini adalah untuk membunuh biji-biji gulma yang berserakan di lahan kita. Jadi nanti ketika kita melakukan penyiangan, biayanya bisa kita irit. Kemudian untuk biaya beli dan aplikasi racun pratumbuh ini biayanya kemarin saya keluarkan 1 juta rupiah juga. Ini termasuk untuk membeli racun dan kemudian juga upah dari orang yang menyemprotkan racun pratumbuh. Kemudian masuk ke bibit. Jadi bibit ini ya, bibit sudah ada di lahan kita. Kemudian kita melakukan pengambilan atau pemotongan, kita upahkan orang lain untuk mengambil bibit. Itu biayanya dikeluarkan kisaran 2 juta rupiah. Bisa 1.500.000, bisa 2 juta, itu tergantung cuaca. Kalau hujan, ketika kita melakukan pekerjaan ada hujan, jadi para pekerja kita atau orang-orang yang mengerjakan pemotongan bibit banyak istirahatnya daripada bekerjanya, maka kita akan mengeluarkan biaya yang agak lebih.
itu biayanya 2 juta rupiah. Kemudian upah tanam. Upah tanam itu tergantung di wilayah kita masing-masing. Kalau kemarin upahnya itu per satu orang ibu-ibu yang kita kerjakan itu upahnya 60.000 rupiah. Kalau sekarang 70.000 rupiah. Jadi ini saya hitung yang 70.000 rupiah, totalnya 3 juta rupiah. Kemudian upah sulam, jika nanti ada bibit kita yang mati, kita sulam, kita perkirakan upah sulamnya sekitar 300.000 rupiah. Kemudian nanti upah siang gulma itu tergantung dari banyak atau sedikit, tebal atau tipisnya gulma yang ada di lahan kita. Semakin tebal, semakin banyak biaya yang kita keluarkan. Semakin tipis, maka akan semakin sedikit biaya yang kita keluarkan. Ini tergantung tadi di aplikasi racun pratumbuh. Kalau racun pratumbuh kita bagus, maka otomatis siangan kita akan sedikit, dan kita akan sedikit untuk mengeluarkan biaya siang penyiangan gulma. Kemudian beli pupuk dan pemupukan itu baik itu pupuk dasar, Ponska, atau pupuk organik yang lainnya yang kita pergunakan. Kemudian juga termasuk upah untuk penebaran pupuk itu, dan juga pupuk yang kita semprotkan melalui daun itu saya totalkan ada sekitar 2 juta rupiah. Jadi jika kita total semuanya mulai dari pembersihan lahan, pembajakan, pembuatan bedeng, racun pratumbuh, upah ambil bibit, upah tanam, sulam, penyiangan, dan beli dan aplikasi pupuk, maka ditotalkan ada sekitar 16.800.000 rupiah. Itu biaya mulai dari pengolahan lahan hingga kita hampir panen. Jadi berjumlah 6.800.000 rupiah. Kemudian nanti setelah masa panen datang, maka taksirannya yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya dapat itu kurang lebih, kadang lebih dari 20 ton per 1 hektar. Kemarin itu kurang dari setengah hektar, itu kemarin saya dapat 12 ton untuk ubi putih, dan untuk ubi Jepang ini kurang lebih juga seperti itu, tergantung dari perawatannya kita. Kemudian taksiran panen kita, misal kita ambil 20 ton dikalikan harga 2.500 harga kontrak, maka kita dapatkan 50 juta rupiah. Jadi kita keluarkan upah panen ditambah modal. Untuk upah panen ini tergantung dekat dan jauhnya jarak kita dengan jalan. Semakin dekat dengan jalan, maka semakin sedikit upah panen kita, karena petani itu mengangkut menggunakan kepala ke pinggir jalan. Jadi harga upah panen itu kita taksir sekitar 6 juta rupiah. Kemudian ditambah modal 16.800.000, jadi total permodalan kita dengan upah panen itu sekitar 22.800.000 rupiah. Jadi jika kita mendapatkan penghasilan 50 juta rupiah, kita kurangi dengan modal dan upah panen kita 22.800.000, maka kita masih mendapatkan sisa 27.200.000 rupiah. Jadi itulah estimasi biaya budidaya ubi Jepang dan ubi jalar jenis lainnya di lahan 1 hektar. Jadi apakah usaha budidaya ubi jalar ini layak kita jalankan atau tidak, itu tergantung di diri kita masing-masing. Oke, dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadi untuk kami yang di Nagari Sepayang, alhamdulillah selama ini kami sudah melakukan beberapa kali panen, kami masih merasakan layak untuk kami lakukan. Karena budidaya ubi jalar ini resikonya lebih kecil atau sangat kecil bila dibandingkan dengan budidaya tanaman-tanaman yang lainnya, baik itu seperti bawang merah, cabai, kentang, atau yang lainnya. Begitu penjelasan dari kami, lebih terkurang mohon maaf. Jika ada kekurangan atau yang perlu ditanyakan, bisa Bapak Ibu japri kami melalui WA atau kirim komentar, tulis komentar di kolom komentar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat petani muda. Gagas!